Razi, Bapak minta Saudara Muhammad Razi untuk memimpin doa pada hari ini. Yang pertama, selama proses pembelajaran tidak ada yang ribut, tidak ada yang ganggu kawannya, tidak ada yang membuli kawannya. Kemudian ketika guru sedang menjelaskan, maka anak-anak ngapain? Diam dan menyimak. Oke, are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Oke, are you ready? Ready. Ya, oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang manfaat kecerdasan artifisial. Nah, namun sebelum itu Bapak mau menanyakan dulu ke anak-anak Bapak nih. Nah, pernah nggak anak-anak Bapak menggunakan aplikasi yang bisa menjawab pertanyaan sendiri seperti manusia? Pernah? Pernah nggak? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah? Oh, hampir semua pernah menggunakannya. Apa contohnya? Google, Meta AI, apa lagi? GPT. Bagus sekali, benar ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa telepon genggammu bisa mengenali wajahmu atau suaramu? Mengapa kira-kira? Dah, kalian punya telepon genggam atau HP? Punya nggak? Punya. Kenapa dia bisa kenal muka kita? Karena dia mengenali dari data. Bagus sekali, yang lain? Ada yang tahu? Nah, karena betul ya Maulana, bahwasanya dia itu membaca data kita. Kan pada saat kita buat aturan atau di pengaturan Face ID, muka kita yang terbaca. Sehingga ketika kita buka HP
muka orang lain, karena data yang dibaca adalah muka kita. Begitu juga dengan suara. Paham kira-kira? Paham ya? Oke. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, coba perhatikan, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, murid mampu memahami manfaat kecerdasan artifisial atau KA dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, murid mampu memahami tantangan dan etika penggunaan kecerdasan artifisial. Kemudian, murid mampu memanfaatkan Gemini untuk membuat iklan. Nanti kita akan membuat iklan. Nah, apa sih setelah kita pelajari ini, apa sih aspek di kehidupan kita? Nah, dengan kita pelajari tujuan 3 ini atau pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian nanti memudahkan pekerjaan dalam kehidupan. Oke, baik. Selanjutnya, apa saja keunggulan menggunakan AI? Bapak punya sebuah video. Nah, Apa saja keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasa lebih lanjut,
digunakan untuk apapun. Ada? Oke, Razi silakan. Tapi AI bisa membuat kita yang malas. Oke, ada ternyata selain bisa digunakan untuk membantu kegiatan manusia, AI itu punya risikonya ya tadi. Risikonya apa? Membuat manusia malas. Kenapa? Karena dia bergantung pada teknologi dan maunya instan. Jelas kira-kira? Jelas. Oke, selanjutnya akan kita lihat. Nah, akan kita lihat apa sih sebetulnya kecerdasan artifisial. Mungkin anak-anak Bapak udah pernah tahu? Udah pernah dengar AI? Udah ya? Ayo coba kita baca sama-sama. Apa itu kecerdasan artifisial? Oke, berarti dia punya kemampuan ya, punya kemampuan berpikir dan memutuskan sesuatu seperti manusia, berpikir dan belajar. Nah, jadi kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, kalau dalam bahasa Indonesia disingkat dengan KA. Tapi kalau dalam bahasa Inggris disingkat dengan AI atau Artificial Intelligence. Kecerdasan artifisial. Apa itu? Nah, dia punya kemampuan. Kemampuan siapa? Kemampuan dari komputer atau mesin yang berpikir dan belajar seperti manusia. Tentunya dari mana dia belajar? Dari data yang diberikan, seperti pertemuan kita sebelumnya. Ya, seperti pertemuan kita sebelumnya yang kita belajar kemarin, yang pakai apakah dia apel, apakah dia ikan, masih ingat? Dia belajar dari data tersebut. Paham kira-kira? Paham. Kita lanjut. Nah, apa sih fungsinya? Kenapa sih dia viral sekali? Kenapa sih dia sangat digemari orang sekarang? Apa fungsinya? Nah, fungsinya adalah, siapa mau baca? Siapa mau baca? Oke, Razi silakan. Kecerdasan artifisial atau KA dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Oh, pantaslah dia viral. Ternyata si AI ini atau kecerdasan artifisial atau disingkat KA, dia itu membantu pekerjaan manusia sehingga pekerjaan manusia itu lebih cepat selesai, lebih efisien. Contohnya misalkan Pak Adi ini kasih soal, tiba-tiba kasih PR ya di rumah, tiba-tiba anak-anak carinya pakai ChatGPT. Pernah? Pernah ya? Sehingga apa? Memudahkan pekerjaan. Oke, paham kira-kira fungsinya? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih Pak contoh dari kecerdasan artifisial? Mungkin udah nggak asing lagi ya. Ini apa nih? Google Assistant. Jadi bisa kita pakai suara ya di Google Assistant, atau bisa kita ketik sesuatu sehingga dia bisa membantu kita. Ini apa? Siri. Pernah dengar Siri? Pernah ya? Siri biasanya di HP Apple atau iPhone. Jadi di sana mereka pasti punya Siri. Kalau diaktifkan, hello Siri, open the YouTube misalkan. Jadi si Siri ini akan melakukan YouTube-nya atau membuka YouTube tersebut dari perintah kita. Nah, itu merupakan salah satu kecerdasan artifisial. Kemudian ada Spotify. Pernah dengar Spotify? Tempat musik-musik. Nah, nanti dia bisa mampu merekomendasikan. Misalkan ada yang suka lagu dangdut misalkan. Maka nanti di sarannya, rekomendasinya akan keluar lagu-lagu dangdut. Kemudian ada Netflix untuk nonton. Pernah nonton di Netflix? Pernah ya, misalkan mau nonton Disney. Tahu Disney? Atau Barbie yang cewek mungkin suka. Atau cowok misalkan nonton Transformer. Ya? Kemudian ada YouTube sering ya? Sering kita nonton YouTube. Nah, kemudian ini apa nih kira-kira? Pengenalan wajah atau pengenalan muka atau face ID. Jadi HP sekarang itu sudah sangat canggih, dilengkapi dengan face ID, sehingga apa? Ketika mau novel, mau buka HP Bapak pakai muka bisa, karena data yang dibaca bukan muka novel. Kecuali kita daftarkan, kita kasih data muka
novel, maka dia baru bisa buka. Jadi meningkatkan keamanan nggak kira-kira? Keamanan HP ya, jadi privasi kita di HP terjaga. Ini apa nih kira-kira? Sidik kaki, sidik jari. Jadi di HP juga ada pengenalan sidik jari. Ya. Kemudian ini, nah ini yang akan kita coba tes nanti. Apa bacanya? Gemini dan ChatGPT. Ini merupakan salah satu kecerdasan artifisial yang apapun yang akan kita ketik atau kita tulis, maka nanti dia akan menjawab pertanyaan. Oke, kemudian, nah apa sih manfaatnya dalam kehidupan? Ada di beberapa bidang tadi ya, seperti yang sudah kita nonton. Nah, yang pertama di bidang pendidikan ada Ruang Guru, ada Zenius, ada Canva, ada Google Classroom. Nah, apa sih fungsinya? Ini Bapak contoh Ruang Guru dan Zenius. Jadi di sana banyak rekomendasi, seperti yang di video tadi, banyak rekomendasi bahwasanya kira-kira tingkat pemahaman siswanya semana sih. Kemudian soal yang direkomendasikan seperti apa. Kemudian apa materi yang cocok untuk anak tersebut. Paham kira-kira? Paham. Jadi itu Ruang Guru dan Zenius. Kalau Canva seperti apa? Nah, dari Canva kita bisa mendesain misalnya. Kemudian membantu guru untuk mendesain, termasuk ini. Ini Bapak gunakan Canva. Kemudian ada Google Classroom untuk belajar. Itu di bidang pendidikan. Selanjutnya di bidang hiburan ada Spotify yang tadi dia merekomendasikan musik apa sih yang disukai oleh penggunanya. Kemudian ada Netflix, film apa sih yang mau dinonton. Kemudian ada YouTube, rekomendasi. Misalkan kita sering nonton Upin Ipin, maka dia akan merekomendasi Upin Ipin. Kemudian ada TikTok, sering nggak gunakan TikTok? Kalau kalian sering lihat tentang makanan, maka explore-nya atau FYP ya. Nah, FYP lah ya, akan keluar tentang makanan. Sama juga dengan Instagram. Nah, ini merupakan di bidang hiburan. Kemudian ada dalam transportasi. Pernah nggak pakai ini apa nih? Apa nih? Google Maps. Jadi orang-orang sekarang misalkan mau cari SDPKPU itu di mana sih? Nggak tahu misalkan ya, pakai Google Maps. Maka nanti dia akan arahkan ke SDIL atau SDPKPU. Nah, dan mencari rute yang sangat dekat. Nah, itu merupakan kecerdasan artifisial di bidang transportasi. Sama juga dengan Waze. Ini merupakan salah satu petunjuk arah juga seperti Google Maps. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, lanjut. Nah, kalau dalam bidang kesehatan, pernah nggak lihat ini hasil scan? Nah, jadi memudahkan dokter untuk menganalisa kira-kira apa sih sakitnya, di bagian mana sakitnya. Jadi memudahkan dokter. Kemudian pernah dengar Halodoc? Web ya, sebuah web. Jadi nanti di sana ada AIDA namanya, bukan Bu Aida ya, AIDA namanya. Jadi itu sebuah program yang sudah diprogramkan, bahwasanya nanti dia bisa mampu merekomendasikan. Kira-kira kalau sakit kepala, apakah dia minum obat atau dia kasih uang aja. Nah, biar hilang sakit kepalanya. Nah, itu bisa direkomendasikan oleh Halodoc tersebut. Oke, and then, nah dalam bidang keamanan ini tadi ada Face ID, ada apa nih, sidik kaki ya? Sidik kaki atau sidik jari? Sidik jari. Itu di bidang keamanan. Ada CCTV. Sekarang kan ada dipasang di sekolah kita CCTV untuk keamanan. Paham ya kira-kira? Paham. Oke. Nah, seperti yang kita nonton tadi bahwasanya apa sih tantangannya? Jadi gini nih. Orang pintar itu harus beradab. Kenapa? Adab itu di atas ilmu. Jadi percuma kita ilmunya tinggi tapi nggak beradab. Sama juga. Jadi setiap apa yang kita gunakan pasti ada risikonya.
kecerdasan artifisial. Membutuhkan banyak data pertama. Ini di tantangan teknis ya. Dia membutuhkan banyak data. Artinya apa? Semakin banyak data yang kalian berikan, semakin banyak data yang diberikan atau yang diinput, maka ketepatan dia itu akan lebih tepat. Seperti yang video kita nonton tadi. Jadi data diperlukan sangat banyak. Misal nih, di manakah Alif tinggal, siapakah Alif itu, dia nggak tahu kalau belum kita input data tersebut. Maka input datanya membutuhkan banyak data. Kemudian teknologi masih terbatas. Jadi kan kalau di daerah kita teknologinya sudah merata ya. Tapi di tempat-tempat tertentu belum ada teknologi sehingga masih terbatas. Kemudian belum banyak ahli kecerdasan artifisial di Indonesia. Nah, di Indonesia itu belum banyak. Ini dikembangkan pertama kali di Amerika. Kemudian aturan dan keamanan data. Jadi data kita itu bisa jadi tidak aman. Kenapa? Karena bisa dibaca oleh orang. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya ada tantangan etika nih. Adab kita. Yang pertama ada plagiarisme. Plagiarisme ini artinya apa? Mengambil karya orang lain tanpa ada sumbernya. Misal Maulana sudah membuat sebuah karya. Ini. Kemudian yang ciptain Maulana. Tapi nanti Bapak comot punya Maulana. Itu namanya plagiarisme. Jadi dengan maraknya KA tersebut bisa jadi terjadi plagiarisme. Kemudian miskonsepsi dan hoax. Kesalahan konsep dan berita yang tidak sebenarnya, berita palsu. Nanti Bapak tunjukkan contohnya. Kemudian diskriminasi. Nah, diskriminasi ini perbedaan ras, bahasa, kulit dan sebagainya. Jadi kadang si AI ini dia nggak mengenali atau dia nggak tahu kalau bukan bahasa Inggris misalkan. Sedangkan kita kan bahasa cetok ya, ya nggak? Iya. Jadi ketika misalkan kita suruh si AI tersebut untuk membuat sesuatu dalam bahasa Inggris, dialeknya itu kan berbeda dengan biasa kita ngomong. Karena dia nggak kenali, sehingga apa? Ada unsur diskriminasi. Jadi dia nggak tahu, disuruh ulang lagi. Karena dia nggak bisa tandai. Nah, paham dong ini kira-kira? Paham ya? Kemudian pelanggaran privasi. Jadi kan data yang kita input ini, privasi kita ini bisa diketahui oleh orang lain. Misal nih, Face ID tadi kan udah terbuka nih. Setelah terbuka, HP-nya tinggal. Jadi kita bisa melihat data-data atau privasi orang lain. Nah, Bapak tunjukkan contohnya. Nah, pernah nggak lihat ini? Pernah ya? Nah, ini foto yang di-generate. Nah, misalkan ada foto Syifa, kemudian dimasukkan ke AI atau ChatGPT, disuruh buat seperti itu. Nah, inilah maksudnya tadi privasi data. Nah, begitu juga yang ini salah satunya miskonsepsi atau apa? Masa iya ada ikan lele bentuknya harimau? Ada nggak kira-kira? Enggak. Tapi orang-orang yang nggak tahu dia bisa jadi percaya, sehingga ada tantangan di lingkungan sosial. Betul nggak ya ini? Apalagi orang-orang tua kita kan nggak tahu ya. Nah, betul nggak ada ikan lele bentuknya harimau? Nah, itu dari generate dari KA atau AI. Nah, maka dari itu kita harus menjaga hal-hal tersebut. Kita gunakan secara bijak. Nah, kemudian sedikit lagi. Nah, bijaklah menggunakan KA atau Artificial Intelligence atau AI. Jangan sepenuhnya bergantung pada AI. Jangan sepenuhnya. Kenapa? Kenapa jangan bergantung? Karena ada data-data yang mungkin tidak benar, tidak akurat. Kemudian gunakan untuk hal yang positif untuk pembelajaran. Kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan nanti setelah kita belajar ini, kalian pulang ke rumah digunakan untuk hal-hal yang jelek. Nauzubillah. Digunakan untuk hal-hal yang negatif. Apakah itu beretika? Tidak. Maka gunakan untuk hal-hal yang positif. Supaya kita mendapatkan hal yang
dalam berpikir dan memutuskan. Jadi karena kita manusia, keistimewaan kita kan punya akal ya, betul nggak? Betul ya, punya akal. Jadi kita berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Maka anak bapak, setelah nanti kita pelajari ini, terapkan ilmunya dan terapkan etika yang baik. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan tes Gemini. Jadi kita akan membuat iklan ya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, apa itu Gemini? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Membuat iklan. Nah, Bapak sudah membagikan kelompok ya kan? Nah, oke. Kemudian itu Gemini. Nah, kemudian kita akan membagikan kelompok. Nah, masing-masing perwakilan kelompok ambil satu ini urutan. Oke, silakan perwakilan kelompok ambil. Ya, coba lihat nomornya, silakan duduk di tempat nomor komputer yang sudah disediakan. Nomor berapa nih? Oke, nomor 1 di sana dekat printer. Itu di depan kamu. Tenang. Nomor 1, nomor 2 nih, nomor 2. Nomor 1 siapa nomor 1? Siapa nomor 1? Dapat nomor 1 di sini dulu. Nomor 6. Nomor 1. Siapa nomor 1? Ada yang dapat nomor 1? Tidak ada. Nomor 2. Nomor 2 mana nomor 2? Oke, nomor 3. Oke, silakan duduk. Nomor 4. Oke, dah. Berarti ini karena ada 2 orang yang datang ya. Berarti ini nomor berapa? Nomor 2, geser kemari. Nomor 2 kemari, nomor 3 kemari. Nomor 4 kemari, udah geser terus. Nomor 5 kemari. Nomor 6 kemari, Sam. Mari, Hai. Nomor 6 kemari. Oke, nomor 6 kemari. Nomor 7 kemari. Nomor 8. Oke, sini aja. Oke, dah ya, udah dapat semua ya. Oke, sekarang Bapak akan membagikan RKPD-nya. Oke, ini ada iklan yang sama ya. Jadi RKPD-nya satu per item. Oke. Kemudian coba perhatikan semua komputernya sudah aktif. Sudah ya. Silahkan buka Google Chrome. Buka Google Chrome-nya. Silahkan buka Google Chrome. Sudah buka Google Chrome semua? Nah, sekarang pilih ketik Gemini. Gemini. Udah? Udah dapat? Oke. Sekarang di LKPD sudah ada langkah-langkahnya. Nah, masing-masing membuat iklan sesuai dengan tema yang sudah Bapak tentukan. Kemudian nanti kita akan presentasikan. Waktunya 20 menit dari sekarang. Cukup kira-kira? Cukup ya, nanti kita akan print. Oke, silakan. Nah, di situ ada add content.
konten. Ya, Google Gemini. Oke, kan ada Ask Gemini. Oke, kemudian silakan tulis prompt-nya. Dan setelah itu kita akan presentasikan. Oke, udah bisa? Ya, silakan ketik perintahnya. Ya. Ya, perintahnya diketik. Ya, ya. Nah, kalau sudah keluar, suruh buat dia ke dalam gambar. Buatlah dalam gambar. Buatlah dalam gambar. Jangan lupa dijawab ya di RKPD. Bagaimana perasaannya? Ya, buatlah dalam gambar. Oke, silakan dipilih iklan yang mana. Ini tulis ini. Masukkan perintahnya. Mana ini? Udah muncul iklannya. Yang nggak ngerti tanyakan. Udah, coba tulis buatlah dalam gambar. Udah, buatlah dalam gambar. Iya, buatlah dalam gambar. Bukan iklan robot ini. La ilaha illallah. Masukkan perintah. Perintahnya dimasukkan. Ya, semuanya ditulis perintahnya. Nah, ya perintahnya dimasukkan. Apa? Coba ketik lagi. Iya, perintah yang awal. Ya, sabar. Sabar ya, harus bagi email semua. Sabar.
tahu gambar. Ya, ya. Bisa? Oke, masukkan ya pemerintahan. Ya, soalnya sedikit. Ya. Oke. Yang udah Bapak login emailnya silakan. Muncul nggak? Ya, oke, silakan undur. Ya. Oke. Sabar. Hah? Nah, dulu. Kalau udah bunyi, dulu. Nah, jawab yang tadi ya. Sabar ya. Satu dulu. Oke, yang udah muncul gambarnya, tampilkan aja di layar. Apa? Nah, berhubung printernya tidak bisa, jadi kita tampilkan aja. Gitu.
Ya, Bapak Wajib. Bentar, Bapak Wajib. Oke, silakan. Ada lagi yang belum Bapak Wajib yang sudah muncul, silakan. Ini udah Bapak Wajib belum? Muncul nggak namanya? Nah, tes ini. Nah, sini Bapak Wajib. Tulis lagi nih, perintahnya lagi. Ya. Perintah semuanya ditulis. Awas biar Bapak Wajib ini. Jadi sini ditulis. Ya. Suruh buat dalam gambar. Ya, pernah. Udah muncul ya? Udah muncul ya. Silakan dijawab pertanyaan di KPD. Tak bisa di-print, printernya bermasalah. Dah, ini terus. Semua. Buat dalam gambar. Sudah dapat semua gambarnya? Apa? Sudah tulis ini. Tulis ini semuanya ditulis. Perintahnya. Ya ini tulis. Maksudnya tadi ini tulis semua. Ya coba buat dalam gambar. Ketik ini semua. Perintah ini ketik. Asal itu ketik semua perintahnya. Kalau udah baru dia enter. Nah, udah muncul ya.
la ilaha illallah. Tinggal detik, soalan selesai. Sudah? Buatlah dalam gambar. Oke. Silakan. Satu, dua, tiga. Tiga udah ya. Oke, dah. Ini udah muncul ya gambarnya. Oke, sekarang yang sama perintahnya silakan gabung. Yang kelompok ujung apa? Kelompok ujung apa? Vacuum cleaner. Siapa vacuum cleaner? Siapa vacuum cleaner? Ah, silakan gabung ke sana. Cepat, gabung terus ke sana. Vacuum cleaner. Yang kedua apa? Face ID. Ya, Face ID gabung dengan Face ID. Yang ketiga apa? CCTV. Siapa CCTV? Nah, silakan gabung dengan CCTV. Oke. Kemudian yang keempat apa? Mobil Tesla. Siapa mobil Tesla? Silakan gabung kemari. Silakan gabung kemari. Ya, silakan. Dan satu lagi apa nih? Oke. Udah ya, sambil menunggu. Udah, kelompok apa vacuum cleaner, silakan maju untuk presentasi. Silakan maju untuk presentasi kelompok vacuum cleaner ya. Oke, Bapak lupa kita akan buka word seperti biasa. Ya? Dan jawab. Oke, coba perhatikan semua siapa yang akan maju duluan. Oke, kita spin ya. Kelompok 4. Oke, silakan maju kelompok 4. Kelompok 4 tentang apa? Mobil Tesla ya. Kelompok 5. Ya, silakan kalian aja. Karena ada satu kelompok yang ada tak maju. Dan enggak datang. Silakan maju ke depan. Oke, silakan kelompok 4. Presentasi ke depan, silakan. Maju terus. Oke, silakan maju terus. Sana ada sana. Nah, kawan-kawan. Nah, perhatikan, kelompok mobil Tesla akan melakukan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 5 dan kelompok 10 yang ingin mempresentasikan tentang mobil Tesla listrik. Mobil Tesla listrik bisa jalan sendiri tanpa ada sopir dan bisa kita lepas setir dan tidak khawatir ataupun tidak cemas. Agar kita selamat, kita perlu membeli mobil Tesla karena mobil Tesla bisa membuat kita membawa kita secara tanpa sopir. Oke, berarti mobil Tesla itu
bisa autopilot ya, dia bisa jalan sendiri tanpa pengemudi, dia langsung mengetahui di mana arah-arahnya ya. Oke, bagaimana pengalamannya menggunakan Gemini? Seru tadi dan bisa mengetahui banyak hal. Oke, luar biasa. Dah, tepuk semangat untuk kelompok mobil Tesla. Oke, kami tutup. Oke, selanjutnya kita spin ya. Oke, kelompok 2 silakan maju. Oke, silakan. Negeri suara anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kelompok ini mempresentasikan hasil dari pelajaran Iqbal SMI. Dari menggunakan Yang gede suaranya. kita dapat mengetahui cara membuat iklan menggunakan webinar dan kita dapat mengetahui cara membuat SID dan membantu menjaga keamanan berbagai data. Oke, luar biasa sekali. Berarti pengalamannya bisa mengetahui cara membuat iklan menggunakan Gemini ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Face ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kita spin. Oke, kelompok Alif silakan maju. Kelompok Alif silakan maju. Silakan maju. Ini ya. Maju. Oke, silakan. Presentasikan terus. Sama tadi. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang lebih Ayo, yang lain perhatikan kawan ya. Oke, berarti tentang vacuum cleaner ya. Vacuum cleaner termasuk kecerdasan artifisial karena dia bisa mendeteksi apa namanya debu. Oke, silakan ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, dah. Sudah ya. Karena waktu kita sudah mau selesai, maka sekarang kita akan lakukan ice drinking. Oke. Semuanya duduk di tempat masing-masing. Duduk di tempat masing-masing seperti yang tadi. Duduk yang rapi. 1, 2. Duduk yang rapi di tempat seperti yang tadi saya. Oke. Silakan duduk. Duduk di sana. Oke ya, karena semua sudah melakukan aktivitas dengan sangat baik dan sudah mendapatkan iklan semua, kita tepuk salut dulu boleh? Boleh. Ya, tepuk salut. Jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke, sebelum kita refleksi, Bapak akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sudah siap? Oke, ikuti
ya. Oke, siap. Oke, sekali lagi. Oke, dulu. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita pelajari tadi, kira-kira apa ya kesimpulannya? Ada yang tahu? Apa kesimpulan yang kita belajar hari ini? Oke, silakan. Maulana. Bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan AI. Harus berhati-hati dalam menggunakan AI. Bagus. Yang lain? Ada yang tahu kesimpulan yang kita belajar hari ini apa sih? Dari yang sudah kita pelajari? Ada? Ada lagi? Oke. Tidak boleh terlalu bergantung pada AI. Oke, baik. Sekarang kita simpulkan sama-sama semua. Nah, ini dia kecerdasan buatan. Baca yuk sama-sama. Kecerdasan buatan. Masya Allah, jadi itu kesimpulan kita belajar pada hari ini ya. Nah, baik. Tadi mungkin kan yang jawab kan 1 orang, 2 orang ya kan. Nah, sekarang Bapak mau tes. Anak-anak Bapak semua ada 5 soal. Dan masing-masing semua anak Bapak jawab. Siapkan pulpennya, silahkan dijawab. Oke, langsung dijawab ya. Waktunya 5 menit cukup. Cukup ya. Ya, tulis nama ya. Silahkan dijawab. Ya, silakan ambil pulpennya. Sabar-sabar. Sekarang bagus.
Oke, silakan dijawab. Memang tuh, memang. Silakan dijawab, waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan dijawab. Dari yang sudah kita pelajari tadi, Bapak mau lihat sejauh mana sih anak Bapak paham? Boleh? Yang jawab lebih boleh ya, silakan. Oke, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Oke, silakan kumpul. Oke. Tulis sama-sama ya. Kumpul nak. Silakan dikumpulkan. Tulis nama ya. Nanti Bapak nggak tahu. Sudah, ayo. Alif. Sudah? Oke, selesai ya. Nah, baik. Sekarang Bapak mau menanyakan, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, kemudian kalau misalkan ada bintang 1 sampai bintang 100, berapa bintang untuk anak Bapak hari ini? 100. Banyak sekali bintang pada hari ini. Oke, kemudian apa saja sih yang sudah kita pelajari tadi? Apa saja yang sudah kita pelajari? Apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama tentang AI. Apa itu AI? Kecerdasan artifisial yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Oke, dia bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Yang kedua tadi, apa saja etikanya? Ada nggak etikanya? Jangan menyebarkan kabar hoax. Kemudian ada nggak manfaatnya di bidang dalam kehidupan? Ada apa saja? Logistik, keamanan, pendidikan, kesehatan, transportasi, Oke. Dan sebagainya. Oke, luar biasa ya Maulana. Tepuk salut untuk Maulana dulu boleh? Boleh ya, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri,
sebagainya. Kemudian ada tantangan dan etika dalam penggunaan kata. Kita tidak boleh menyebarkan hoax, kita harus melindungi data privasi, ya kan, dan sebagainya. Baik anak-anak Bapak sekalian, luar biasa pembelajaran kita pada hari ini. Bapak apresiasi yang setinggi-tingginya. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang modul 5. Nanti insya Allah kita akan pertemuan selanjutnya. Namun sebelum kita akhiri, kita salawat dulu bersama yuk. Boleh ya? 1, 2, 3. Secanggih apapun teknologi, maka kita harus tetap berpikir layaknya manusia. Karena kita punya akal, maka kita harus berpikir seperti manusia. Berpikirlah. Dan kemudian kedepankan adab dalam menggunakan teknologi, apalagi kecerdasan buatan. Oke. Kemudian kesimpulan kita belajar hari ini yang sudah kita bacakan tadi, bahwasanya kecerdasan buatan adalah teknologi yang cara berpikirnya sama seperti manusia. Kemudian dia dapat membantu dalam sebagai bidang, dan dia hanya sebagai alat bantu. Oke. Kemudian demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon maaf kalau ada salah.